Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Tepuk tangannya lebih meriah lagi dong semuanya. The Massive. Apa kabar kalian dan kakak-kakak semuanya? Kakak. Tadi aku sambil dengerin sambil nangis di pojokan sih. Kan katanya lagunya buat patah hati ya, Cinta Ini Membunuhku ya. Ya, buat yang dulu pernah patah hati. Tepuk tangan buat panelis juga ada Gian dan Kak Melani. Oke, jangan ngobrol sekarang. Teman-teman harus bersiap dulu. Ambil kursinya, kita mau ngobrol dengan The Massive. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang sudah duduk di singgasananya. Ada Rian, ada Kiki, ada Wahyu, ada Rama, dan ada Rai. Nah, teman-teman apa kabar semuanya? Baik. Baik. Ini benar-benar nostalgia banget loh. Tapi yang paling baru dari kabar The Massive, katanya ini sudah keluar dari label dan mencoba peruntungan di jalur indie. Kenapa demikian? Bukan keluar dari label tapi kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Lalu kita lebih memilih independen. Oh gitu? Gitu. Oh bukan karena nggak mau diatur atau gimana gitu. Kenapa nggak melanjutkan ke label lagi? Ada sesuatu? Ya karena memang udah saatnya buat kita untuk bisa mengelola secara penuh karya kita. Karena kan kalau sebelumnya kan masternya punya label. Nah sekarang ini setelah kita independen, kita pengen punya master kita sendiri. Terus kita juga lebih bisa memaksimalkan IP yang kita punya juga. Karena kita kan saat ini bukan cuma band ya, tapi kita juga udah jadi sebuah perusahaan juga. Jadi kita juga perlu gimana caranya memonetize bener-bener nih brand The Massive itu, karya kita. Breakthrough-nya seperti itu. Apa sih mimpi terbesar ketika menempuh jalur indie? Apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang gitu dengan jalur indie ini? Memang kita sudah mempersiapkan ini mungkin dari 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Jadi memang pandemi itu bikin kita kayak sadar bahwa yang menentukan nasib band itu adalah band itu sendiri gitu. Betul lagi, benar. Akhirnya ya udah kita benar-benar membangun infrastruktur perusahaan kita siapin orang legal di perusahaan, ada orang finance dan lain-lain. Termasuk yang memang kita sedang persiapkan yaitu album yang akan kita rilis secara internasional. Jadi memang rencananya full bahasa Inggris plan-nya. Full bahasa Inggris. Ya. Nah, bicara soal internasional, itu kan ketika sudah tidak di label, itu modalnya apa dong untuk go internasional dari The Massive? Kalau capital udah kita siapkan karena memang hampir 20 tahun kan kita di industri, jadi udah nabung kita gitu udah nabung, terus kita juga memang mencoba memaksimalkan brandnya The Massive itu. Jadi kita memang sudah banyak kerjasama dengan banyak pihak juga. Ya, gimana Kak Mel melihat semacam breakthrough dari The Massive ini? Bentar, biasanya kan aku duluan ya. Dari tadi gini, gue nggak diajak lagi internasional, dia dulu kata. Kok bisa ngomong ngelempar? bisa gue dulu nggak kali ini katanya. Kok bisa ngelempar? Nggak, tapi menarik adalah nggak semua, apalagi di industri entertain ini ya, nggak semua orang tuh memikirkan bahwa IP yang paling berharga kan hari ini adalah IP sebenarnya. Banyak yang nggak sadar itu gitu. Nah kok hari ini bisa 6 tahun yang lalu memikirkan bagaimana membuat infrastruktur dari The Massive ini menjadi sebuah PT dan lain-lain. Waktu itu tuh, waktu sebelum COVID itu kita udah di depan mata kita tuh ada 50 lebih ya, 50 kota, 50 panggung lah yang sudah kita siap-siap nih untuk akan kita jalankan gitu. Jadi kayak kan gitu, udah ketahuan tuh Angkanya berapa ya? Angkanya berapa dan lain-lain, tapi ketika pandemi ternyata tiba-tiba hilang begitu aja. Jadi kayak kita sempat shock tuh waktu itu dan penyesuaiannya mungkin 3 bulan ya. 3 bulan kita kayak orang bingung, ini ngapain gimana ya. Terus kita mungkin tiba-tiba langsung berubah profesi ya, jadi tukang jualan semua ya. Kita kayak di set gitu, kayak jadi mindsetnya jadi berubah dan akhirnya kita kayak ngumpul bareng dan emang karena COVID kan jadi banyak waktu ngobrol kan. Jadi kita berpikir gimana caranya biar bisa memaksimalkan The Massive-nya gitu. Dan akhirnya untuk pertama kalinya kita bikin perusahaan tuh. Kita bikin perusahaan dan setelah itu kita bikin beberapa bisnis turunan gitu. 24 kita naming rights sebuah halte di Petukangan di depan kantor kita, namanya Petukangan The Massive. Jadi itu menjadi salah satu cara kita untuk gimana caranya brand ini bisa value-nya tetap terus naik gitu. Eksis, wow, cool.
silakan. Claiming nama, yes penting. Menjadi IP, yes penting. Mengeluarkan karya terus penting. Keep up dengan dunia kekinian penting. Rebranding sepenting apa ya? Dan pertanyaan sih, dengan lagu baru apalagi yang berbahasa Inggris, level PD-nya sama nggak sama yang lalu? Kita tuh bermusik itu memang kayak apa ya, kayak ketemu mainan gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam studio, itu kayak ada taman bermain yang memang rasanya tuh kita happy. Jadi mau kita bikin lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa apapun, ketika kita berkarya itu rasanya akan sama. Kenapa kita akhirnya nekat untuk membuat album berbahasa Inggris, bahkan rekaman harus jauh-jauh. Kita kemarin 3 lagu rekaman di LA, lalu 4 lagu rekaman di London, karena buat kita kayak perlu experience-nya. Kita perlu kayak tahu, kita belajar dari produser-produser dunia kan. Mau dibawa ke arah mana rebrandingnya sebenarnya? Pengen dicitrakan seperti apa sih The Massive sekarang tuh? Iya. Mungkin bisa dilihat dari kita punya salah satu, kalau diperhatiin ada logo baru ya. Di situ ada apa namanya? Kertas. Ya, paper plane. Ya, kita memang paper plane itu kan sebenarnya kayak sebuah mainan yang gampang diciptakan, tapi semua orang bisa ngerasain kebahagiaannya dan kita bisa terbangin dia kemana aja. Sebenarnya filosofinya kita memang pengen kayak berkarya semakin bebas, semakin muda dalam berkarya ya, bukan secara usia tapi secara berkarya, secara pemikiran juga. Tanda pesawat itu kan kalau kita lihat di sosial media tuh kayak pesan ya. Ya karya kita bisa di-share ke siapapun. Gue mau nanya. Ini warna merah Liverpool apa MU? Itu penting. Ini itu MU. penting. Nah ini pertanyaan paling penting hari Penting ini. MU dong. Ini udah habis itu selesainya acara ini. Itu pertanyaan yang berat, karena Rian MU, saya Liverpool. Oh, enggak, berarti sama aku. Satu ciri khas The Massive yang tetap ada dan nggak akan berubah apa kalau gitu? Masing-masing jawabannya pendek-pendek. Pendek-pendek aja, mungkin dari Kiki dulu. Nggak ribet maksudnya. Nggak ribet. Kita nggak pernah yang terlalu memikirkan aransemen tuh harus gimana gitu, terus kayak ya apa yang kita rasain ya udah kita tuangin aja, nggak pernah yang harus perfeksionis. Ini misalnya kita mau take gitar terus yang kepikirannya udah dapat nih, tapi kita tuh nggak pernah yang wah kayaknya kurang bagus nih gitu. Tapi apa yang kita tangkap saat itu itulah yang kita rekam gitu. Oke, Rian, satu kata. Vokal. Vokal, nggak berubah. Apa maksudnya ciri khas di vokal. Fleksibel di musik, di fashion, di riders, di macam-macam lah gitu lah kan. Di berarti. rate harga gitu. Oke. Aku sama kayak Rian, vokal. Jadi memang kebanyakan orang dengerin single terbaru The Massive tuh musiknya ketipu, tapi begitu denger vokalnya masuk, udah itu pasti Rian kayak gitu. Kalau Aku mungkin kalau teman-teman dari sisi musikalitas, kalau aku mungkin dari segi sifatnya ya dari dulu nggak pernah berubah, adalah kita band yang on time. wow, killer ya The Massive ini, air tenang menghanyutkan. Baik, kita akan kulik-kulik lagi The Massive, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi hanya di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi band yang Syarat tuh apa aja tuh? Apa aja? Syaratnya apa sih? Nah itu. yang pertama adalah good attitude, Oh, good music, Right. kembali di Q&A. Kita mau ngobrol kali ini soal Go International. Tapi sebelum kita ngomong itu, tadi kan kita bicara soal rebranding. The Massive fleksibel, tidak ribet, dan segala macam. Nah, ketika udah rebranding, apakah target audiensnya juga ada di reevaluasi atau di rebrand lagi? dengan kita rebranding, terus kita mengeluarkan lagu bahasa Inggris tuh, memang kita ada goals dari kita sendiri, yaitu kita mau expand market sebenarnya. Karena kan 2007 rilis 2008, itu kan berarti hampir 20 tahun. Jadi sepertinya kita kan sudah kayak manggung tuh dari ujung ke ujung ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kita merasa kayaknya kita perlu memperluas pendengar kita gitu. Untuk bisa sampai seperti itu kan harus ada yang menjembatani. Jadi memang kita kebetulan sedang bekerja sama dengan perusahaan, salah satu perusahaan untuk namanya A&R Worldwide. Itu kita memang kerja sama mereka untuk gimana caranya karya kita bisa expand, didistribusikan lebih luas dari yang sekarang. Selama ini kan memang kita teritorinya hanya Indonesia atau Malaysia atau Singapura. Nah, kita pengen dengan lagu bahasa Inggris ini, dengan kita bekerja sama dengan mereka bisa membantu kita untuk
untuk bisa lebih luas lagi pendengarnya gitu. Ya harapannya sih kalau dengan go internasional pengen gitu ngeliat Ronaldo galau pakai lagu The Massive gitu kan. Nah yang menarik adalah tour internasional sekarang kan ada di Hong Kong, Taiwan, mana lagi? Dalam waktu dekat itu plannya ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Hong Kong, lalu balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia gitu. Oke. Itu range-nya antara September, Oktober, November. Kenapa negara-negara itu? Pendengar kita kan banyak orang Indonesia ya, jadi kita mencari juga negara-negara mana yang memang orang Indonesia juga banyak gitu. Yang Aku sangat mengharapkan teman-teman gue bisa people I know emang go internasional, karena hampir semua teman-teman kita pada saat ngomong go internasional artinya manggung di luar negeri dengan penonton orang Indonesia. It's a good thing mulai kerja sama dengan A&R Worldwide segala macam. Tapi kan bagaimanapun di negara kita sendiri aja kalau kita mau perkenalin lagu, walaupun orang udah tahu kita harus promo ini apa gitu segala macam ya. How do you expect dunia bisa mengenal itu supaya tidak mengulang bahkan nama-nama besar gitu yang go internasional tetap aja manggungnya buat orang Indonesia di negara lain. Kita waktu bertemu dengan A&R Worldwide itu mereka bilang bahwa kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi band yang syarat itu apa gitu? Syaratnya apa sih? Nah itu. Yang pertama adalah good attitude, good music, good live performance. Nah, tinggal bilang satu lagi dia bilang gitu, yang menentukan. Ada satu lagi. Apa? Kita naik apa? Destiny. Jadi ya sekarang kita menjalani aja. Maksudnya, kalaupun nanti kita menjadi band dunia, berarti emang sudah takdirnya. Tapi kalaupun misalnya ternyata tidak sesuai harapan kita, ya udah kita tetap bermusik juga. Maksudnya, tapi kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Beberapa artis Indonesia pada saat mereka bikin album bahasa Inggris kan banyak tuh mereka menyelipkan 1-2 lagu lamanya mereka ditranslate ke bahasa Inggris. Do you do that? Kalau kita sih enggak ya. Kita kayaknya enggak. Tapi mungkin akan ada kolaborasi dengan salah satu musisi luar. Tapi kita belum bisa sebut. Kira-kira seperti itulah nanti. Gitu. Dan memang lagu-lagu yang di next album ini memang lagu baru, jadi nggak ada lagu lama yang kita translate ke bahasa Inggris. Oh jadi nggak cuma triple O doang ya? Ya, masih semuanya lagu baru. Kita sudah menyiapkan 7 lagu yang sudah kita rekam. All English. All English masih bahasa Inggris, tapi kita belum tahu apakah nanti mungkin akan ada bahasa Indonesia juga, mungkin kita belum tahu karena masih kita masih. Plan kita kan memang di awal tahun 2027 ya, jadi masih ada waktu untuk mungkin bisa aja ada satu lagu yang bilingual misalnya, ada lirik verse-nya misalnya Indonesia, chorusnya misalnya bahasa Inggris misalnya gitu, bisa juga. Nah itu kalau konser di luar negeri pakai lagu-lagu lama atau full lagu baru? Akan banyak lagu-lagu lama sih, dan kita kan juga banyak orang-orang Indonesia juga yang nonton nanti, karena memang marketnya masih ke situ dulu. Banyak musisi-musisi sebelumnya yang juga pakai embel-embel go internasional, tapi melempem. Abis itu ya udah viral di awal, keluarin lagu, abis itu udah kita nggak tahu lagi gitu. Nah, ini pasti kan udah punya plan panjang ya, apalagi udah bentuk PT tadi kita bahas. Apa plan-plan, mungkin bisa di-spill dikit-dikit plan-plannya untuk bisa tetap, oke ini kita expand nih ke internasional nih. Buat kita, kan sekarang memang udah banyak cara ya untuk bisa membuat karya kita bisa dikenal sama banyak orang. Lebih luas ya. Tapi balik lagi, di industri musik ini juga kan punya kayak teritorinya masing-masing. Jadi kayak misalnya sekarang ini kita lagi mau ada deal dengan sebuah record label, independent record label di UK gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi cara juga untuk kita masuk ke teritori yang lain gitu. Sebuah harapan juga. Jadi setelah kita rilis, kita sih pengennya bisa main di beberapa festival yang memang sudah eksisnya di luar ya, kayak misalnya ya mungkin di Jepang ada, di Inggris ada Glastonbury, di Jepang ada Summer Sonic, di Amerika ada Coachella dan Lollapalooza misalnya. Sekarang masuk ke On Our Own. Apa ini maksudnya dan bagaimana cerita di balik ini? Ini kayak mewakili kita baru lepas dari sebuah label. Jadi kayak ini tuh kayak, mungkin kalau lihat musik videonya juga itu banyak simbol-simbol yang sebenarnya kita kasih tahu bahwa oh kita nih kayak lepas dari sebuah sistem gitu ya, yang akhirnya membuat kita jadi lebih fleksibel, lebih bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi kayak kita sekarang ya sangat mudah gitu maksudnya untuk bisa kolaborasi sama The Massive.
setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Di segmen kali ini kita akan memberitahukan fun fact yang mungkin kalian dari wajah-wajah kalian pasti nggak tahu. Iya ya. Ini wajah-wajah kayak masa sih gitu kan ya. Langsung aja jadi teman-teman nanti bisa cross check benar atau tidak fun fact-nya. Langsung aja fun fact pertama. Saatnya fun fact. The Massive sering di-ban sama festival-festival musik karena selalu jadi pemenang. Bener ya? Benar atau tidak? Ini sering banget ya, ini gosip-gosip di media sosial udah ngomongin ini. Benar atau tidak? Ya dulu sampai disuruh berhenti ikut band competition. Yang kita ingat tuh dulu almarhum ini ya, Mas Ben Sleo. Oke. Dia bilang udahlah kamu menang terus, bikin album, bikin karya dong gitu. Bahkan katanya kalau mau ikut festival harus gonta-ganti nama ya? Iya. Iya, karena waktu itu Untuk mengelabui. untuk mengelabui orang lah gitu. Jadi yang penting kita juara gitu. Yang penting juara, nggak apa-apa. Kalau saran buat The Massive nggak apa-apa gonta-ganti nama band. Yang penting nggak gonta-ganti nama yayasan dapur. Fakta kedua. Band The Massive terbentuk karena ibu-ibu ngerumpi di tukang sayur. Itu maksudnya gimana nih? Coba boleh dikasih tahu. Nih fun fact nih. Ya, jadi 2003 tuh pas kita kebentuk sebenarnya yang awal udah kenal tuh kan Rian, Kiki sama Rama gitu kan. Dia memang udah punya band tapi keluar dari band itu dan pengen bentuk band baru. Nah akhirnya mereka cari basis sama drummer ya kan. Nah terus si mamanya Rian ini kan ya biasa ibu-ibu di kampung itu kan biasanya kalau ada tukang sayur lewat udah pakai gerobak gitu kan tuh ngumpul tuh ibu ini ngumpul tuh. Terus mamanya Rian nanya tuh di tukang sayur itu ada beberapa ibu-ibu, anakku lagi bikin band tuh, lagi nyari pemain bass sama pemain drum. Ibunya si Rai nyaut. Wah, saya aja. Anakku tuh bisa main drum, bisa main bass. Nah, oh gitu Bu, ya udah kita temuin aja tuh anaknya. Ketemulah si Rai. Jadi fun fact juga. Iya. Kita kan tinggal di situ tetangga ya. Semuanya? Enggak, aku Rian sama Rai. Tetangga belakang rumah gitu. Tapi selama kita tinggal situ nggak pernah kenal. Baru kenal pas pertama kali bikin band. Gara-gara mama-mama tadi? Gara-gara mama-mama itu. Karena kita introvert semua nih. Jadi jarang keluar rumah. Iya, kita jarang main keluar gitu. Setelah ibu ngerumpi pada ketemu? Akhirnya dikenalin. Tiba-tiba Rai datang ke rumah. Iya. Kayak gue disuruh nyokap gue kesini gini. Itu lucu banget. Akhirnya iya kita mau bikin band nih. Maksudnya dari awal memang kita mau bikin band serius kan. The Massive maksudnya, bukan serius. Oh iya. The Massive. The Massive. Beda band itu. Beda band. Saya emang udah niat mau pengen bikin band yang memang untuk punya lagu sendiri dan lain. Tapi juga saat itu kita membutuhkan pemain bass dan drummer. Akhirnya datanglah Rai, terbentuklah di teras rumah di sebuah gang kecil di Ciledug itu. Oke. Jadi emang bener dari obrolan ibu-ibu di tukang sayur ya? Bener, itu bener banget. Oh, ini makanya Gang Kamboja. Gang Kamboja. Bahaya Kamboja. Kamboja itu tuh yang... Oke. Tapi gambarnya menarik ya. Kayak kenal ibu siapa gitu ya. Fakta berikutnya. Oke. Ada satu orang personil yang sering bikin teman-temannya ngungsi karena mandinya lama. Dan dia adalah Wahyu. Oh, mas-mas yang ini. Sekamar Saya bisa jawab. Coba silakan. Mungkin situ bukan teman-temannya ya, tapi cuma Rama kayaknya. Iya. Karena saya bertahun-tahun dulu sekamar sama Wahyu kalau tur gitu. Kalau sekarang kita udah kamar sendiri ya. Saranjang. Nah, terus enggak juga. Karena mandinya lama. Jadi kalau mandi lama banget. Seberapa lama? Lama itu kan relatif tuh. Gimana? Gimana? Biar yang bersangkutan yang jelas. Maksudnya gini mas, kalau coba teman sekamar nih. Saya mandi tuh nggak boleh keduluan Wahyu. Kalau keduluan Wahyu, saya paling disisain 5 menit lah sebelum berangkat ke panggung. Oke, saking lamanya 5 tuh. 5 menit tuh paling lama kayaknya, 3 menit paling. Nggak, maksudnya mas kalau di hotel kalau mandi jangan sekalian bersih-bersih mas gitu. Gue juga nggak ngerti mungkin ya. Dia ngapain gue nggak tahu.
nggak afdol aja gitu kayak gua kan pakai aku kan pakainya sabun batang. Ya. Gitu. Jadi kan susah ngeluarin sabunnya kan. Jadi harus pelan. Tapi yang nggak Tapi kalau selama mau itu sejam juga gitu kan sih. ribet. Berapa menit sih ngomong-ngomong lamanya itu berapa menit? Ya, 25 menit lah, 20 menit. Kalau buat Lama ya? cowok sih terhitung lama ya segitu. Lama. Ya buat sih. cowok itu lama ya. Karena kan cepatnya cowok 1 menit kan biasanya. Set, udah kelar. Beda sama Rian, dia cepet banget kalau mandi. Berapa menit, Iya, Rian? biasanya dia orangnya kering, temboknya yang basah. Saking cepetnya. Saking cepetnya. Satu lagi. Boleh. Kayak berasa masuk ke pintu mall gitu. Kan kalau masuk, oh udah di dalam ya. Kayak gitu tuh sama tuh kayak oh udah mandi ya. Sampai sekarang masih pakai sabun batang? Masih. Karena nggak cocok pakai sabun cair. Disuruh dokter pakainya sabun Oh, batang. disuruh dokter? Iya. Kenapa? Nggak cocok. Alergi ya? Alergi. Oh, alergi sama yang cair-cair tuh dia. Sama zaman sekarang emang banyak yang cair gitu ya. Oh iya, berarti nggak alergi sama uang cair itu? Mbak kesini aja Mbak. Saya yang bahaya, Mbak bilang saya. Mbak di sini kerja, saya Mbak cuma panelis. Berikutnya. Oke. Wes. Rian. Si vokalis paling berantakan dan kalau cuci muka buat kamar mandi jadi becek. Nah itu barusan tadi nih gue ngomongin nih. True. Enggak kan muka kan di sini. Gimana sih cuci mukanya gimana? Gitu. Kan ya ke samping. Hah? Kan ini muka nih. Sri Mulat ya Anda ya? Enggak. Gimana sih? Airnya muter gini. Gue baru tahu air bisa cari muka. Gue kira pejabat doang. Ayo lagi. Next berikutnya. Wah ini dia nih. The Massive pernah terdampar 2 minggu di Surabaya. Nggak punya duit, akhirnya kalau malam ngamen di kafe-kafe biar dapat makan. Ini benar. Tahun berapa ini? Ini 2006. Oh, 2006. Bayangin deh, 2 minggu di Surabaya terdampar. Ada yang bawa sabun batangan. Repot tuh pasti itu. Repot. Yakin. Dia yang paling repot nih pasti ini. Gimana? Kita pernah ya tertipu lah sama satu event gitu ya, IO sama gitu ya. ada IO gitu, dia bilangnya kita akan main di beberapa tempat, pas sudah sampai sana, waktu fiktif, nggak ada acaranya, pokoknya intinya ternyata itu acaranya fiktif lah gitu, dan akhirnya karena kita sudah sampai sana, mau nggak mau kan kita harus bertahan nih, karena kita emang yang pertama kita nggak ada uang juga untuk balik, jadi akhirnya selama 2 minggu itu kita gimana caranya bisa dapat makan. Nah, dapat makan adalah kita main di kafe-kafe, main di antara Band reguler. Iya, band reguler. Jadi kan band Antara band reguler. kan reguler kan biasanya kan ada istirahat sesinya. setengah jam tuh. Iya, nah, kita main 5 lagu tuh selama setengah jam. Nah, yang penting dapat makan aja gitu. Tapi karena setiap kita main ternyata si kayak manajernya suka sama kita, akhirnya kita dikasih makan banyak gitu setelah itu. Kalau siang, karena kita nggak punya uang, jadi kita makannya itu beli cat rice. Nasi kucing. Cat rice. Yes, I know. Cat rice. Nasi kucing itu kan murah banget. Nah, kita makan paling beli 2-3 bungkus gitu. Kita makan bareng-bareng. Gitu. Nah, lalu tinggalnya di mana? Ini lucu juga. Jadi waktu itu kita sempat ada main di satu acara di apa namanya? Cak Durasim. Oke. Itu kayak Taman Budaya. Taman Budaya. Ya. Gitu. Nah, yang menjadi penanggung jawab Cak Durasim itu suka sama penampilan kita juga lagi-lagi. Akhirnya kita melas lah gitu ya. Ini kita lagi bingung cari tempat nih untuk tinggal. Ya udah di sini aja gitu. Akhirnya di situ. Akhirnya di mes ya, kita tidurnya dipakai yang tikar yang dari rotan itu. Ya, tikar, iya, udah kita kayak ikan asin tuh di situ tuh bareng-bareng. Luar biasa. Kita bisa pulang Bantuan teman-teman. ada bantuan teman Ada yang jual handycam, Jual laptop. untuk kita bisa kita pulang. beli tiket kereta pulang. Kereta ekonomi dari Surabaya Jakarta, ingat kan kalau ekonomi zaman dulu kan kita udah nggak dapat tempat duduk, jadi duduknya di tengah-tengah itu. Jadi kalau misalnya lagi Ada yang jualan ya udah nasi kanaya kita dilangkahin. Zaman dulu kan Kita jualan di Iya kan boleh masuk ke dalam kereta waktu itu. Ya, betul. Luar biasa perjuangan The Massive. Wow. Luar biasa. Keren. Oke. Ada potongan
klip yang menarik, seorang Surya Insomnia ya pernah bilang dulu kalau ada nama The Massive di festival, bandnya Surya pasti mengundurkan diri karena sudah pasti The Massive yang menang. Nah, kita juga baru tahu kalau Surya itu dulu juga ikutan band competition juga sama. Oh. Jadi dulu tuh kita nyebutnya festival band. Ya. Kalau sekarang kan festival kan beda ya, Beda, festival musik gitu. ya. Tapi kalau dulu tuh kita nyebutnya festival band. Kita juga baru tahu kalau ternyata Surya Insomnia tuh sempat ikutan festival band yang ada The Massive juga. Kalau nggak salah dia dulu di Bekasi ya? Bekasi, band Bekasi. Oh, Dan memang kita juga dulu sering banget tuh kalau festival band tuh kalau nggak di Bekasi, Jabodetabek lah ya. Depok, Tangerang itu tuh daerah-daerah festival tuh biasanya. Apa rasanya ketika dulu menjadi macan festival dan hari ini pengen global? Itu dia. Memang kita itu dulu, ini bukannya ini ya. Dulu tuh karena kita tuh ketika pengen sesuatu memang fokus banget kan. Jadi kenapa kita dulu menang festival? Karena hidup kita itu hanya latihan doang isinya. Betul. Jadi habis sekolah, pulang sekolah, kita tuh kalau di teman-teman yang seumuran kita atau yang memang di zaman itu ya, itu kan pasti kalau nggak nongkrong di mana. Atau kita tuh habis pulang sekolah ngumpul di rumah, latihan bareng. Okay. Dari jam 3 sore tuh sampai malam tuh ngumpul tuh, ngulik lagu. Jadi habit kita itu dulu walaupun masih amatir di zaman itu ya, kita udah punya schedule latihan yang memang tetap. Jadi Rabu dan Jumat itu latihan di studio. Nah, hari Senin, Selasa, Kamis itu ngumpul di rumah ngulik. Sabtu Minggunya ikut festival band. Dan itu rutin sampai bener-bener kita masuk ke industri itu tahun 2007. Dan kita juga masuk ke industrinya juga lewat festival band juga. Yeah. Kebetulan kita waktu itu ikut satu ajang pencarian bakat namanya Live Wanted waktu itu, dan waktu itu diikuti sama 3.000 band seluruh Indonesia. Hadiah waktu itu kita memang ngincernya rekaman di Musika, kontrak rekaman di Musika. Juara satunya itu dapat, waktu itu kalau nggak salah dapat mobil, dapat uang gitu ya. Tapi kita yang fokusnya adalah ini kita harus masuk ke Musika nih karena kan waktu itu kan memang band-band Musika kan besar-besar saat itu ya. Dan ternyata kita ikutan jadi juara 1 nasional. Akhirnya dia kontrak sama Musika gitu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi nih Mas. Pernah berantemnya hebat gitu, pernah? Oh, yang ini sudah punya rumah, yang ini punya. Dari mana, Mas? Itu rumah itu? Ya dari The Massive lah. Oh, gitu ya? Oke, langsung saja. Sekarang giliran Kak Mel. Dikenal festival sana kemari, terus hampir 20 tahun di label. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang lebih dari teman-teman yang lain, cuman go internasional ya. Tapi sebenarnya as much as kalian udah ninggalin festival, as much as udah puasa di label sekarang mau sendiri, pasti ada bekal yang kalian bawa dari masing-masing. Dari festival bawa bekal apa, 20 tahun di label bawa bekal apa yang kalian akan bawa banget nih ke Indian sekarang ini? Pasti ya, banyak banget ya. Kalau dari festival, apa the main lesson dari sebuah label dan main lesson dari festival mungkin kita jadi terbiasa dinilai sama orang ya. Kadang suka misalnya ada yang ngebully misalnya gitu, wah musik lu nggak enak, nah kita tuh justru malah nggak down. Jadi ketika orang itu mengkritik, justru kita gimana caranya kayak belajar dari kritikannya dia. Oh, berarti mungkin kita masih kurang kali ya. Kita belajar lagi, kita nggak cepat puas dengan apa yang udah kita dapat gitu. Kalau dari label banyak banget sih. Kalau selama kita hampir 20 tahun, kita belajar bagaimana mendevelop sebuah brand atau produk. Kita kan udah jadi produk ya. Terus bagaimana kita punya infrastruktur di sebuah perusahaan. Oh, ternyata kalau di label tuh harus ada tim promosi, harus ada tim kreatif, harus ada tim sosmed, harus ada orang finance, harus ada orang legal. Nah, hal itu yang kita banyak belajar dari situ. Terus bagaimana kita juga dalam bekerja sama itu yang penting dimulai dengan baik-baik, ketika berakhir juga baik-baik. Makanya kita kemarin pas selesai dari Musika, kita bikin farewell lunch, makan siang perpisahan bersama Musika bikin video mendukung plan-plan kita, proyek-proyek kita ke depan. Terus kita juga mendoakan Musika agar tetap sukses. Jadi kayak kita pengen kasih contoh bahwa setiap kerjasama itu pasti akan ada yang berakhir, tapi paling tidak ketika kita mulai dengan baik-baik, endingnya juga harus baik-baik gitu. Teman-teman ini kan nggak pernah ganti personil kalau nggak salah, ya nggak sih? Betul. Ini hal yang sangat langka loh dalam sebuah band.
Apa rahasianya kok kamu, Ray, menurut kamu? Mungkin nggak jauh beda sama orang berumah tangga atau pacaran kali ya, komunikasi kali ya. Jadi kita membiasakan setiap ada masalah apapun, kalau bisa langsung diselesaikan gitu. Jadi langsung diomongin. Jadi nggak ditunda-tunda atau dipendam gitu. Jadi itu menurut kita yang bikin jadi bom waktu kan. Kadang-kadang kita bete sama ini terus kita diam aja. Lebih baik kita sampaikan aja. Ini kayaknya gue kurang setuju gitu-gitulah. Pernah berantem berantemnya hebat gitu pernah? Berantem. Dan soal apa biasanya? Pernah lah pasti. Soal apa biasanya paling hebat biasanya? Waktu itu kan sempat ya keluar. Kalau kita sering berantem misalnya pas manggung gitu, terus ada yang salah-salah main gitu, kakak langsung marah biasanya. Emang biasanya kondisi itu biasanya karena pas lagi capek atau apa ya? Iya. Karena kita kan pernah tutur yang memang nggak pulang-pulang gitu, terus ada satu momen memang jadi sensitif. Nah itu ada tuh momen-momen kita berantem karena itu gitu. Tapi biasanya setelah itu udah langsung baik lagi, karena kan kita berpikir panjang nih, karena yang banyak orang yang harus kita hidupi juga di sini kan, ada kru kita. Jadi kayak kemarin kita pas akhir waktu 20 tahun The Massive itu kita sempat kayak ngobrol bareng sama kru kita juga kaget. Ternyata kita udah lama banget ya, dan alhamdulillah memang kita hampir nggak pernah mecat kru. Jadi kru kita tuh bisa dibilang dari awal sampai hari ini tuh masih sama kita gitu. Ya mungkin kita juga kaget, ternyata oh yang ini sudah punya rumah, yang ini punya. Dari mana mas itu rumah itu? Ya dari The Massive lah. Oh gitu ya. Jadi kayak kita happy karena ternyata musik yang kita bikin itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita juga gitu. Nah, inilah luar biasa. The real human in music industry itu matter ya. Karena kan sekarang sudah ada isu meresahkan soal AI sudah merenggut banyak sekali ruang industri musik, yang padahal di dunia nyata industri musiknya seperti Rian bilang tadi itu banyak menghidupi kehidupan roda perekonomian orang. Nah, itu menjadi good point untuk terus kita suarakan, untuk diingatkan lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kak Mel dan juga Gian. Kak Mel ada lagi? Harapan doang sih. Oke, apa Kak? Harapannya sih if you guys make it lebih dari teman-teman yang udah. Ya kalian kan udah lama banget ya nggak ganti personil, berantem juga di umum kita tontonin gitu kan, viral ya Dede ini buatnya tuh kan ya kan. But you made it, please dong jangan lupa Indonesia kayak tadi, mungkin ya itulah kalian benar-benar ngerubah branding, dan di luar lagi banyak yang ngomong dia mah kebule-bulean sekarang. I know that's what it takes untuk please jangan lupa Indonesia, mungkin sedikit aksen, sedikit bahasa. Udah lo akan jadi duta-duta Indonesia sih di luar sana. Dan jangan berantem di luar. Gak enak dilihatnya. Udah cukup ya kemarin. Pesan dari seorang kakak nih Kak Mel. Gian. Mungkin bisa kasih bocoran juga ke kita setelah rebranding dan tour ini, apa plan-plan dari The Massive yang harus ditunggu nih, sama mungkin market hari ini dan mungkin nanti market yang paling terdekat adalah album ya, karena memang kita sedang merekam lagu-lagu yang ada di album terbaru The Massive. Jadi ini akan menjadi album pertama The Massive setelah menjadi band independen. Memang agak cukup nekat ya kita bikin lagu yang berbahasa Inggris, tapi buat kita ini adalah bagian dari cara kita untuk tidak bubar, karena kita harus selalu membuat sesuatu yang memang keluar dari zona nyaman kita gitu. Ya kita cuma minta doanya agar semua dilancarkan, dan Amin. Kita pasti akan menjalankan apa yang Kak Mel tadi pesan. Oke, ada closing statement untuk The Massive? Sama sih harapannya sama Kak Melani bahwa semoga bisa semakin menemukan wadah baru, mainan baru, penonton baru, penikmat karya barunya. Dan yang bisa kita pelajarin dari The Massive adalah jangan pernah takut dinilai. Karena kritikan, penilaian orang itu kadang-kadang masukan. Betul. Bukan untuk dijatuhi. Setuju. Oke, thank you. Nah, sekarang closing statement singkat-singkat aja buat teman-teman The Massive, kepada pemirsanya The Massivers atau siapapun, tentang pesan kalian untuk musik atau mungkin soal album kalian. Silakan, mungkin kita dari Rama dulu. Ya thank you buat Massivers yang selama ini udah bertahan ngikutin The Massive gitu.
jatuh bangun, karyanya berubah-berubah, semangatnya berubah, dan sampai saat ini masih ngedukung The Massive, walaupun agak kaget pasti masih first yang di Indonesia ini untuk menerima perubahannya The Massive, tapi kita mengucapkan terima kasih banyak selama ini. Dan terus juga di November nanti kita kayaknya akan tadi yang home run tour itu kita akan tour konser di Indonesia, dan ini menjadi konser tunggal pertamanya The Massive di Indonesia yang dengan rebrand yang baru ini gitu. Jadi jangan sampai nggak datang ya. Oke. Kayaknya itu harus diramaikan itu. Oke, thank you Rama. Rai. Selamat menikmati era barunya The Massive dengan judul lagu On Our Own, dan nantikan album terbaru The Massive yang secara independen ya, first time akan dirilis di awal tahun 2027. Oke, thank you Rai. Wahyu. Sampai dengan saat ini kita masih berkarya secara jujur, jadi apa yang keluar dari diri kita di musik dulu sampai dengan saat ini masih seperti ya beneran jujur keluar dari kita gitu. Dan kalau memang ada perubahan, semoga bisa diterima. Pokoknya kita akan tetap terus berkarya. Perubahan akan menjadi teman baik kita kayak ke depannya gitu. Amin. Thank you Wahyu. Kiki dulu. Cuma mau bilang terima kasih untuk Q&A juga karena sudah memberi ruang Sama-sama. untuk kita musisi bisa ngobrol kayak gini, kan jarang banget nih ada tempat kayak gini. Dan Oh gitu, baru pertama merasakan suasana seperti ini? ya jarang ya. Kita udah lama banget kayaknya nggak ada promo kayak gini ya. Wih. Terima kasih. Kita adalah anak-anak muda yang dulu lahir dari sebuah gang kecil di Ciledug, sempit banget masuknya, mungkin hanya muat 2 orang ya, 1 motor gitu. Tapi di tempat itu kita punya mimpi yang besar. Dan kita ingat banget kalau kita mau manggung itu kita selalu diantar sama mama gitu, nyokap ya, orang tua kita. Jadi buat kita, buat teman-teman, buat anak muda, jangan pernah takut bermimpi yang besar. Tapi yang paling penting adalah kekuatan doa dari orang tua kita. Pokoknya kalau mau melangkah, cium tangan orang tua kita. Terima kasih sekali lagi The Massive, tepuk tangan teman-teman. Melanie Subono dan Gian Luigi, tepuk tangan. Adik-adik mahasiswa yang ada di sini, tepuk tangan. Wah, ini versi penonton yang senyumnya paling cerah ya, karena semuanya ngefans sama The Massive kan. Widit. Baik, terima kasih ya teman-teman. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih untuk waktunya. Episode kali ini semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai